video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya dan tak lupa juga saya akan membahas sedikit materi tentang komunikasi bisnis. Baiklah, perkenalkan nama saya Rifa Herdianti, biasa dipanggil Rifa. Saya berasal dari daerah Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin. Untuk kegiatan atau kesibukan saya saat ini, karena saya seorang mahasiswi, tentunya kesibukan saya adalah berkuliah. Dan di saat pandemi ini, kuliah saya dilakukan dengan daring atau biasa disebut dengan kuliah online dari rumah. Di luar jam kuliah, biasanya saya membantu pekerjaan orang tua saya, seperti beres-beres, menjaga toko, dan masih banyak lagi. Untuk pengalaman berkesan, karena saya suka melala atau jalan-jalan, saya akan menceritakan pengalaman saya saat itu. Nah, waktu itu saya dan teman-teman ada rencana pergi ke sebuah tempat wisata alam, dan yang kami datangi itu sebuah air terjun. Nah, kami ke sana benar-benar nekat dan hanya bermodalkan map Google serta kendaraan saja, dan kami pun nggak pamit sama orang tua kami karena takut dimarah. Sedangkan perjalanan dari rumah ke tujuan itu cukup jauh. Singkat cerita, saat kami sampai di lokasi tujuan, ternyata akses yang harus kami lalui itu bisa dibilang cukup ekstrim karena banyak sekali jurang-jurang serta jalan yang licin karena terkena hujan saat itu. Di hutan tersebut, kami tak menemukan ciri-ciri keberadaan air terjun tersebut, sedangkan kita sudah jauh di dalam hutan. Hari udah mulai sore saat itu. Di situ kami sudah mulai panik karena nggak ada petunjuk jalannya dan kami akhirnya tersesat. Akhirnya kami berpikir untuk putar balik lagi. Saat di jalan pulang, kami mendengar suara gemuruh air dan dengan cepat kami mencarinya. Dan ternyata air terjun yang kami cari itu hanya di jalan pertama saat kita masuk. Karena sudah sore, akhirnya kami hanya hampir sebentar. Lalu kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Kami sampai di rumah itu sekitar jam 10 malam. Dan kami pun udah dicari dengan orang tua kami masing-masing. Karena waktu kami pergi, kami nggak pamit. Dan itulah yang menjadi salah satu pengalaman berkesan saya. Masuk ke dalam materi, manakah bentuk dasar komunikasi yang lebih banyak digunakan, verbal atau non-verbal? Menurut saya, non-verbal. Meskipun komunikasi non-verbal ini sering tidak terencana atau kurang terstruktur, namun komunikasi non-verbal memiliki banyak pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Dengan memperhatikan isyarat non-verbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran si pembicara. Maka, tidaklah mengherankan bila seseorang lebih percaya isyarat nonverbal ketimbang pesan-pesan yang disampaikan melalui isyarat verbal. Seseorang dapat saja menutupi kecurangan dengan isyarat verbal, seperti tulisan. Namun, seseorang tidak bisa menutupi apa yang sedang terjadi pada dirinya melalui ekspresi wajahnya. Komunikasi nonverbal juga mempunyai peranan yang penting dalam dunia bisnis. Ia dapat membantu menentukan kredibilitas dan potensi kepemimpinan seseorang. Jika seseorang dapat belajar mengelola kesan yang telah dibuat dengan bahasa isyarat, karakteristik atau ekspresi wajah, suara dan penampilan, maka seseorang akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Dengan kata lain, seseorang manajer atau pemimpin sekaligus harus dapat menjadi komunikator yang baik. Ia harus tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnisnya kepada para bawahannya, pada saat kapan suatu pesan-pesan bisnis itu harus disampaikan, dan kepada siapa pesan-pesan bisnis itu harus disampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.